Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witarika Puska, Lokal Kebijakan Publik 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan perspektif atau pendekatan dalam studi ilmu perbandingan administrasi negara. Di mana di sini saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu satu, metode induktif. Di mana metode ini adalah proses berpikir dengan mendahulukan adanya persoalan-persoalan khusus melalui fakta yang konkret untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Yang kedua yaitu metode deduktif. Metode ini adalah setiap objek yang akan diuji cobakan, unsur-unsur struktur, fungsi, dan sifat-sifat diproses terlebih dahulu melalui pengurangan yang akurat dari bagian-bagian objek tersebut. Dari hasil analisis akan diperoleh suatu kesimpulan khusus dengan tingkat kekeliruan yang sangat kecil. Adapun pendekatan atau perspektif yaitu suatu cara untuk mendekati suatu masalah agar masalah tersebut dapat dengan mudah dicarikan cara pemecahannya atau cara untuk mencari jalan solusinya. Beberapa pendekatan digunakan dalam perbandingan administrasi negara, yaitu satu, pendekatan falsafah, di mana pendekatan falsafah ini adalah suatu pendekatan dalam membandingkan sistem administrasi negara ditinjau dari segi falsafah yang dianut oleh bangsa. Yang kedua yaitu ada pendekatan atau perspektif politik, yaitu bagaimana mempertahankan kekuasaan dan negara itu. Yang kedua yaitu bagaimana negara mengatur hubungan antar individu dengan kelompok, dan individu dengan negara dan bagaimana negara tersebut mengatur hubungan dengan negara yang lainnya. Yang ketiga yaitu pendekatan atau perspektif sistem. Pendekatan atau perspektif sistem ini ada dalam administrasi negara harus dipandang sebagai suatu totalitas hubungan yang saling kait-mengkait, bagian yang berhubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Bagian-bagian yang berhubungan dalam suatu administrasi negara adalah keseluruhan organ atau lembaga negara atau pemerintahannya yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan administrasi negara itu sendiri, seperti seluruh komponen dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat yaitu ada pendekatan atau perspektif administrasional. Negara dibedakan berdasarkan tinjauan terhadap lembaga atau pameran-pameran yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah tersebut, dan bagaimana pula mekanisme hubungan administratif antar lembaga atau pameran tersebut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada pendekatan atau perspektif ekologis. Pendekatan atau perspektif ekologis memperhatikan interrelasi dengan alam sekitarnya atau lingkungan suatu negara. Faktor-faktor administrasi yang dapat dipertimbangkan dengan cermat meliputi politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, teknologi, dan pertimbangan geografis. Lingkungan merupakan rantai yang saling berkaitan dengan memahami administrasi negara suatu negara, maka sentralisasi ataupun desentralisasi kekuasaan, wewenang, serta kebijaksanaannya pemerintah yang mencangkup segala segi dan aspek pelengkap lainnya pada negara akan lebih memantapkan pendekatan atau perspektif ekologis. Penerapan pendekatan ekologis juga dapat dikaitkan dengan keadaan ekonomi negara yang juga berhubungan erat dengan letak geografis suatu negara, sehingga mempermudah atau menunjang usaha pertanian, perdagangan, dan industri yang semuanya berkaitan dengan pembangunan serta perkembangan negara yang dimaksud. Peranan pendekatan ekologis berhubungan dengan interaksi lingkungan dengan kehidupan masyarakat. Interaksi tersebut harus dipahami sebagai bagian yang berhubungan dengan kegiatan administrasi.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.